Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dari kelas A4R1A STIE Banten akan menjelaskan akuntansi dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan di masa tua saat tidak aktif bekerja. Dengan adanya dana ini, maka diharapkan motivasi dan ketenangan kerja sehingga berujung pada peningkatan produktivitas. Manfaat dana pensiun. Manfaat pensiun adalah berbagai macam manfaat, entah pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain, yang diberikan pada seseorang yang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Manfaat dana pensiun terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pensiun normal, pensiunan percepat, dan pensiun cacat. Pensiun normal. Manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menderita cacat. Jenis dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 di Indonesia terdiri dari 3 jenis dana pensiun. Pertama, dana pensiun pemberi kerja, kedua dana pensiun lembaga keuangan, dan ketiga dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun, manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberian kerja. Dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Peserta bisa siapa saja, baik karyawan ataupun pekerja mandiri atau wirausaha. Ada banyak varian produk DPLK yang ditawarkan oleh bank atau lembaga asuransi. Varian ini merupakan keamanan nantinya dana DPLK tersebut diinvestasikan sesuai dengan pilihan peserta DPLK. Beberapa pilihan diantaranya pasar uang, surat berharga, saham, dan campuran. Masing-masing varian tersebut memiliki potensi keuntungan dan kerugian yang berbeda-beda. Jadi, para calon peserta DPLK atau investor harus mengetahui profil resiko sebelum memilih produk. Dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Tujuan dana pensiun. Setiap pihak memiliki tujuan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak pemberi kerja, lembaga pengelola, dan karyawan. Bagi pemberi kerja, dana pensiun bertujuan pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya. Kedua, agar pada masa pensiun tersebut, karyawan mendapatkan jaminan. Ketiga, memberikan rasa aman pada karyawan. Keempat, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Bagi lembaga pengelola, dana pensiun bertujuan pertama, mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. Kedua, turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Sedangkan bagi karyawan, dana pensiun bertujuan pertama, kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Kedua, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Contoh perhitungan hak pensiun, misal dengan nama Triple X,
nomor induk pokok 130412 triple X, golongan 4B, masa kerja 39 sampai 04 dengan gaji pokok 4.963.400, jiwa 1102, TMT pensiun 01.04.2016 dengan pensiun pokok sama dengan 75% dikali 4.963.400 sama dengan 3.722.600. Pensiun pokok 3.722.600 dengan tunjangan istri 372.260, tunjangan anak 148.904 dan tunjangan beras 289.680 dengan tunjangan khusus tidak ada dan pembulatan 73. Jadi jumlah kotor pensiun pokok tersebut adalah 4.533.517 dengan potongan akses 16.217, pajak tidak ada. Jadi jumlah bersih pensiun tersebut adalah 4.517.300. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.